kejadian waktu hari eta teh geus positif anu rek khutbah dina poe eta teh Jahidin anggota jemaat kieu anggota jemaat kieu namina Pak Jahidin. Carita nama sampai begitu nangtung muadzin bade adan datang deui cek deui kelana tong keadaan saha nu rek khutbah di dieu ayeuna cek penancek Jahidin teh saya teu meunang khutbah cenah saya rek khutbah cek penancek Jahidin teh saya mah kumaha pribumi disuguhan di dahar teh disuguhan nyokot ku maneh khutbah mah bagian saya ini mah gitu nyacak bae atuh cara kitu mah tuluy we khutbah Jumaahan khutbah beres khutbah balik deui nuturkeun sadayana ka imahna ka imah cai di mana imah si lain iya cenah rek naon yang nyaho cenah nah atuh nyaho mah keur bikin ieu we cenah akhirnya teh dulu ka bumi teh boga duit cenah lain tuh cenah dagangan cenah tuh can jadi duit yang duit macam ulah ye na tuh dagangan akeh na cari boga duit cenah di eta cenah duduk ilakan dah kau duduk ilakan saya tu kali duduk ilakan usaha cenah saya cenah ada cenah kau cenah kop bae cenah butuh mah tah terus kitu aya bedahan ngagawi dipenta deui geus dirah-rah duitna pakaianana geus dipenta sagala rupa akhirna teh cikna ngalauk cenah ku sorangan ngala cenah lauk macan hayang mah cenah milihan ku sorangan koda cenah dewek cenah rek ngala cenah ngala nu ragung tos beres lauk di ala sagala rupa akhirna nyuhunkeun ieu nyuhunkeun ke sabuna beas di bahan di Bandung tak caritana mah rek balik cenah dek bae cenah rek balik mana duit macam balik cenah terang balik teh nyumput deui nyumput Jahidin keluar tuluy bade nyadap tanggung rodong dugi ka sadapan rodong dituna satanggungan nu hiji diserat naik kana ka bumi 12 bobokan ditembak maot harita hari ieu dimakamkeunna di mana eta dimakam we cari Pak Mujahidin teh aya eta asli jemaah asli jemaah eta asli jemaah we bodoh amat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin pemirsa dimanapun berada, berjumpa kembali dengan saya Irfan. Tak terasa kita telah memasuki episode ke-25. Nah, kali ini kita kembali akan membahas perihal sejarah Ahmadiyah di Wanasigra. Baik pemirsa, kali ini narasumber kita adalah seorang mubalik asli dari Tenjowaringin, tepatnya Kampung Citeguh. Mari kita sapa narasumber kita hari ini. Assalamualaikum Pak Teguh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kumaha damang? Alhamdulillah pangesto. Alhamdulillah sehat juga Pak. Pemirsa, sebelum kita lanjut, izinkan kami berdua melepaskan masker ya, agar suara kami dapat terdengar lebih jelas. Baik, Pak Mubalik, sebelum kita berbincang banyak, alangkah baiknya Pak Mubalik memperkenalkan diri kepada pemirsa di rumah, nama lengkap, kemudian tempat tanggal lahir, boleh keluarganya diperkenalkan, dan riwayat tugas Pak Mubalik selama ini. Silakan Pak. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya aslinya Nasir Ahmad, tapi di sekolah saya ditambah dengan Teguh. Dan saya sangat bersyukur sekali karena saya lahir di cabang Citeguh, ya, Kampung Citeguh. Jadi Teguh Nasir Ahmad. Lahir tanggal 7 Januari
1967. Dan alhamdulillah saya sekolah mulai dari SD karena belum ada TK zaman saya tuh ya. SD, SMP, SMA saya di Jemaat Singaparna, dari ahli supah di Singaparna, dan alhamdulillah banyak guru saya di sana ya, yang sudah almarhum. Nah, kemudian setelah selesai dari SMA, perubahan cita-cita saya di kelas 3 SMA, saya tiba-tiba ingin jadi mubalig dan sampai tidak bisa digoyahkan gitu kan, walaupun saya banyak kelemahan. Tetapi saya yakin saya akan diterima di mubalig, ya alhamdulillah. Ya dengan keyakinan yang pol itu ternyata saya diterima di jamiah gitu ya. Jadi saya masuk mungkin kurang lebih tahun 1986-87 ya. Dan keluar tahun 1990 akhir. Nah, mulai tugas tahun 1991 di Riau, Pekanbaru, Riau, dan menikah masih di tahun itu saya ya. Kebetulan alhamdulillah saya menikah mendapatkan LI dari Cisalada. Ya. Ketemunya di mana itu, Pak? Nah, inilah dalam jemaat itu sangat luar biasa ya. Jadi kita sekolah di sana, kebetulan banyak orang Cisalada yang kerja di PB. Kemudian saya diperkenalkan dengan seseorang gitu kan, ternyata itu adalah yang jadi istri saya sekarang ya. Jadi tidak banyak pertemuan saya karena saya waktu itu membuat satu kesimpulan ya, bahwa di jemaat ini untuk mencintai seseorang itu lebih baik cintai Allah dan cintai jemaatnya, karena kita akan berkhidmat itu untuk Allah dan untuk jemaatnya ya. Nah, jadi saya punya pikiran begitu, siapa yang duluan datang baik buruk itu adalah rezeki untuk saya gitu ya. Yang penting saya LI gitu kan. Itu dia. Nah, ini bisa promosi kepada anak-anak muda kita, Pak Mubalik. Cintai LI untuk Hudam ya. Nah, kalau untuk LI cintai Hudam. Oke, Pak Mubalik, kita lanjut dari Riau, kemudian kemana Pak Mubalik? Dari Riau saya ditugaskan oleh Bapak Cima waktu itu ya, ditelepon langsung untuk tugas di Kambodia. Ya, itu tentu kan suatu tugas yang sangat luar biasa bagi saya, luar biasa kagetnya, sampai saya demamnya 1 minggu. Ya, saya pikir saya nggak bisa bahasa gitu kan, naik pesawat belum pernah gitu ya, orang kampung lah gitu kan. Astagfirullahaladzim itu kan. Saya sampai begitu ditelepon itu, Tuan Nasir, saya nggak jawab lama, diam gitu kan. Udah lama, iya Tuan, ada apa? Siap-siap tugas ke Kambodia. Oh iya, ke Jogja Tuan ya. Ke Jogja dijawab. Jadi saya sengaja seperti itu karena saya nggak yakin gitu. Saya harus ke Kambodia, namanya juga asing gitu kan. Ini luar negeri pasti kan. Bukan Jogja tapi Kambodia. Oh iya Tuan. Setelah itu saya langsung gemetaran, saya demam 1 minggu, itu betul-betul mencret saya kan. Ini tugas yang sangat luar biasa. Ya Allah, saya bilang ini bahasa nggak bisa, bahasa Inggris belepotan gitu kan. Seminggu saya sambil merasakan sakit demam itu, saya menata diri gitu ya, membuat satu keyakinan di dalam diri bahwa Allah tidak akan pernah membiarkan gitu kan. Dan ini sesuatu yang harus dijalani gitu, dan pasti akan dijalani gitu kan. Akhirnya saya pasrah sama Allah Ta'ala. Ya Allah, apapun yang terjadi saya akan terima. Hancur-hancur gitu kan. Gitu. Jadi pikiran saya ya yang penting saya taat aja, melangkah ke sana gitu kan. Ya alhamdulillah, begitu mau berangkat, beliau menelepon, begitu udah berapa minggu itu, beliau telepon lagi. Tuhan akan berangkat dengan selamat. Begitu dengar nama selamat saja, alhamdulillah saya selamat gitu kan. Itu saya tafsirkan ke situ. Ternyata pas selamat itu teman seangkatan saya yang di sekolahnya, di kelasnya itu selalu bersama gitu kan, selalu bersama-sama. Dan saya pikir dia pinter bahasa Inggrisnya lah itu ya, daripada saya bisa nebeng di dia gitu kan di perjalanan itu. Akhirnya saya timbul ketenangan. Itu hiburan dari Allah Ta'ala ya. Setelah dari Kambodia,
Pak Mubalik tugas ke mana lagi, Pak? Ya, tahun 1996 saya bulan Mei waktu itu ditugaskan ke Poso. Poso. Ya, Poso. Sulawesi Tengah. Ya. Sulawesi Tengah. Nah, dari Sulawesi Tengah karena ada kejadian ya perang saudara lah ya. Di situ saya akhirnya harus mengungsi dan kembali dulu ke pusat, melapor ke pusat ya. Dan saya akhirnya ditugaskan sementara di Singaparna. Nah, dari Singaparna 3 bulan saya hanya untuk menunggu SK yang baru. Itu saya sebelum ke Singaparna ya, saya ke ini dulu ke Sulawesi Tenggara. Sulawesi Tenggara. Ya. Kendari, bukan? Ya, Kendari Sulawesi Tenggara. Di sana 6 bulan saja di sana. Kemudian saya ke Mamuju yang menjadi Sulawesi Barat sekarang. Di Sulawesi Barat itu saya hanya 3 bulan ya. Kemudian saya kembali ke Jawa dan ditugas sementara di Singaparna sambil menunggu SK yang baru. Gitu. Nah, ternyata SK yang baru saya ke Lombok gitu. Nah, di Lomboknya di NTB-nya itu di Sumbawa ya. Sumbawa. Di daerah Sumbawa. Nah, dari daerah Sumbawa 2006 saya ditarik ke Jawa Barat, ke Bandung, Bandung Selatan ya. Ininya tempat domisilinya di Banjaran. Nah, dari Banjaran saya kira tinggal tugas di Jawa Barat lah gitu ya. Tahu-tahu ke Papua gitu kan. Dilempar lagi ke Papua di lahan yang belum ada jemaatnya itu di apa namanya di Sorong ya. Sorong. Ya. Papua Baratnya. Tapi di sana ada karunia baru bagi saya waktu itu jadi mubalik daerah untuk Irian Jaya gitu kan. Nah, dari situ saya ke Lampung. Ke Lampung. Ya, ke Sumatera. Tempat lahir saya, Pak. Tempat lahirnya ya. Ya betul. Saya juga membina di sana ya. Jadi di Lampung kurang lebih 4 tahun. Barulah ditarik ke sini menjelang pensiun ini. Luar biasa perjalanan panjang pengkhidmatan seorang mubalik ini luar biasa Pak Mubalik. Suatu karunia yang luar biasa ya Pak ya. Ya. Baik Pak Mubalik, izinkan saya belajar banyak ini ke Bapak perihal sejarah Ahmadiyah di Tenjowaringin Pak. Silahkan Pak. Iya. Jadi sejarah Jemaat Ahmadiyah di Tenjowaringin itu sebenarnya saya tidak begitu detail ya, karena saya baru kelahiran 67 ya, 1967. Hanya kebetulan orang tua semua dari buyut itu sudah ikut jemaat. Gitu. Nah, itu semula menurut cerita dari kakek nenek ini yang menyebarkan khususnya di desa Tenjowaringin ini itu adalah Bapak Ejen. Bapak Ejen. Ya, itu yang muncul di zaman saya gitu kan. Berarti Bapak Mubalik ini termasuk keturunan ketiga ya Pak ya? Iya, betul. Ketiga. Iya. Untuk saya sendiri alhamdulillah ya saya keturunan kelima Pak. Oke, menarik. Silakan lanjutkan Pak. Iya. Jadi setahu saya dan saya dibesarkan di zaman Pak Ejen gitu ya. Jadi mungkin nama saya juga dikasih nama Nasir Ahmad itu dari Pak Ejen. Hanya sekarang ada embel-embel Teguh itu karena saya lahir di Citeguh itu di Jamiah gitu ya. Ada teman saya yang memberi ya Pak Mubalik Ridwan. Jadi setahu saya dulu Wanasigra itu Jemaat Wanasigra itu satu desa gitu satu desa yang berpusat di Citeguh. Jadi semua orang dari manapun datang kalau ke Wanasigra pasti di Citeguh. Makanya tidak sedikit orang-orang yang mengatakan Wanasigra itu pasti nunjuknya ke Citeguh. Jadi segala memang pusatnya di Citeguh. Segala aktivitas hanya memang pemula katanya ya, pemula yang masuk jemaat ini adalah Wanasigra itu Bapak Rosid. Bapak Rosid ya yang kebetulan beliau di Garut ya zaman pengungsian dan sebagainya lah ya. Banyak dari sini yang ke Garut. Jadi sebenarnya yang pertama kali masuk Jemaat Ahmadiyah di Wanasigra ini dalam artian Tenjowaringin, desa Tenjowaringin itu adalah Pak Rosid. Pak Rosid ya yang di Cikuray ini Babakan ya Cikuray. Nah, beliau memperkenalkan kepada Bapak Ejen. Jadi
sejarah ringkasnya itu begini, katanya di Garut ada pengajian gitu ya, yang akan dibawakan oleh Pak Sadkar namanya itu. Nah, maka Pak Rosid mengajak Bapak Ejen. Bapak Ejen. Jadi Pak Ejen banyak bertanya juga ke Pak Aruf bagaimana yang dakwah itu, bagaimana Ahmadiyah itu, dalil-dalilnya bagaimana, dipertanyakan semuanya gitu kan. Nah, akhirnya dengan penjelasan ala kadarnya, akhirnya Pak Ejen berangkat. Dan ini mungkin sejarah singkatnya 12 orang lah yang ke sana itu ikut pengajian gitu kan. Nah, ini saya dapat info ini yang bisa dipertanggungjawabkan, dan hanya orangnya baru meninggal itu Bapak Muhammad ya. Almarhum Aki Muhammad. Almarhum Aki Muhammad. Nah, jadi beliau itu 12 orang yang pertama kali ke sana yang beat itu. Nah, itu jadi 12 orang dari sini ini beat sana, kemudian dari sejak itu mulailah pertabligan di sini. Sampai termasuk masuk ke Citegu. Masuk ke Citegu ya masuk ke keluarga. Nah, kebetulan di keluarga kami ini dari buyut-buyut itu sudah dapat apa ya, uga-uga atau apa namanya wasiat leluhur, wasiat leluhur bahwa suatu saat akan datang Imam Mahdi. Gitu, katanya membawa pedang ya, sampai pedang itu panjang itu, ngegapui bahasa Sunda itu, sampai apa namanya ke tanah, katanya runcingnya itu sangat runcing sekali kan, yang bagaikan rambut di belah 7 gitu ya. Itu akan datang ke rumah-rumah. Itu kalau di Sunda itu ada rumah zaman dulu ada golodog gitu ya. Bakal datang sana ke tiap-tiap golodog gitu ya, artinya teras gitu ya. Rumah kan dari bambu dulu. Nah itu, nah sehingga pada satu masa ada pembeatan yang zaman DITII gitu. Nah pada saat itu buyut saya yang namanya Soma Jibja ya melihat keadaan seperti itu, karena beliau seorang tokoh yang pertama kali jadi kepala desa ya di zaman Belanda itu tahun 1900 sampai 1920. Beliau dianggap sebagai tokoh dan beliau cukup berani orangnya gitu ya. Jadi ketika terjadi ada beat itu yang dibawa oleh Kartosuwiryo mungkin ya pada waktu oleh DI gitu. Beliau dengan lantang mengatakan, dewek mah semua beat ayeuna. Sebab lain ieu cenah nu bener mah. Engke beat nu bener mah datangna bakal ti kulon dibawa ku Imam Mahdi cenah. Dari Garut berarti. Nah, berarti kalau kulon dari mana sih itu datangnya dari Garut. Nah, jadi karena lantangnya seperti itu, mungkin orang-orang yang bersangkutan itu merasa terhalangi gitu ya. Akhirnya uyut saya itu diculik. Jadi belum sampai masa pembeatan, belum datang ini waktu itu jemaat ya, belum ada kabar. Beliau diculik dan sampai sekarang tidak ada ininya, di mana bekas pembunuhan, di mana dibuangnya itu. Itu rumah Lurah Soma Jibja ya, kubu istilahnya itu ya. Baik Pak Mubalik, ini sangat menarik dan merupakan informasi pertama kali ini saya baru dengar langsung dari Bapak. Nah pemirsa, di awal video ini saya telah menampilkan sebuah video. Nah itu merupakan rekaman video asli dari almarhum Aki Muhammad. Nah di balik suara itu, di video tersebut ada suara Bapak Mubalik. Nah, ini rekaman tahun 2020-an. 2020 ya. Nah, pemirsa, ini merupakan video eksklusif. Jadi sayang kalau dilewatkan. Untuk itu, agar informasi ini dapat tersebar luas, maka silahkan untuk menyebarkan link video berikut ini. Pak Mubalik, sebelum kita lanjut, mari kita seruput kopi dulu Pak Mubalik. Iya. Sebelum dingin Pak. Iya. Jazakumullah ini. Bismillahirrahmanirrahim. Kopi mana ini? Ini asli Temanggung Pak. Iya. Gimana Pak Mubalik rasa kopinya? Alhamdulillah enak. Enak ya? Iya. Ya, ini kebetulan ada orang tua murid Al-Wahid Pak. Jadi orang tuanya Toha Halim. Oh. Iya.
anak murid kita ya di Iya, sini. anak murid kita. Aromanya berbeda ya Pak ya dari Iya. kopi-kopi Iya, biasanya. memang beda, tapi nampaknya sih cocok juga ini. Cocok ya. Nah, pemirsa, apabila pemirsa di rumah penikmat kopi juga, silahkan beli kopi Petani Asli Ahmadi asal Temanggung. Untuk linknya sendiri itu ada di deskripsi video ini ya. Nah, nanti silahkan beli sebanyak-banyaknya. Link tersebut merupakan link Shopee ya, jadi bisa berbelanja secara online. Baik, Pak Mubalik, dari kisah Pak Ejen almarhum ya, yang dimana Bapak dapat cerita langsung dari almarhum Aki Muhammad. Ya. Jujur sebetulnya sebelumnya memang saya sudah ada niat untuk membuat video langsung Aki Muhammad. Nah, ini mungkin bisa menjadi publikasi yang pertama mungkin ya, perihal penuturan saksi hidup dari Aki Muhammad. Nah, mungkin bisa diceritakan sebelumnya perihal Bapak mengambil video rekaman dari almarhum Aki Muhammad. Ya. Jadi sebenarnya saya termasuk salah seorang murid dari Aki Muhammad ya. Jadi Aki Muhammad ini mama saya juga muridnya, bapak saya juga murid ngajinya. Termasuk saya juga salah satu muridnya. Di samping murid ngaji, murid olahraga juga ya. Beliau pandai juga silatnya. Jadi saya bela diri ya. Ya, bela diri. Jadi saya sebelum masuk ke Jamiah di sini belajar dengan beliau. Jadi sangat baik sekali beliau dan sangat sayang sekali ya sama saya itu beliau itu ya. Selalu ke sini hadir. Termasuk Sebelumnya, maaf Pak Mubalik, bela diri itu silat, karate atau seperti apa? silat. Silat. Silat Oh ya. iya. Beliau punya guru di sini. Di sini banyak Pak Guron itu. Nah, saya berguru sama beliau. Oke. Nah, jadi termasuk anak saya juga murid ngaji beliau yang sekarang sudah sudah jadi mubalik di Natuna itu ya, Teguh Mubarak Ahmad, Teguh Munawar Ahmad, kemudian Zahrawan Bajar Ahmad. 5 anak saya itu semuanya murid beliau. Murid ngajinya Ya, Aki Muhammad. sampai hafalan tuh dari beliau. Iya. Luar biasa beliau itu. Biasa memang Aki Muhammad. Nah, jadi saya kan 30 tahun yang lalu meninggalkan Wanasigra itu karena saya kuliah di Jamiah. Kemudian saya ditugaskan oleh jemaat itu cukup jauh-jauh ya, keliling Indonesia. Nah, ini berkat pembekalan-pembekalan di antaranya itu ya dari beliau. Nah, sudah kurang lebih 29 tahunan gitu ya saya tugas di luar, baru saya ke sini. Jadi ke 30 tahunnya saya di sini sampai menjelang pensiun itu dikembalikan ke Wanasigra. Jadi rumah ini tempat tempat kami dulu di sini gitu ya. Sekali ya, Pak, ya. Hanya Sudah belum berkenan. seperti ini. Jadi kembali ini ke tempat asal gitu ya. Nah, jadi saya alhamdulillah masih ketemu dengan beliau. Nah, karena beliau ini adalah orang yang masih ada saksi hidup gitu ya. Jadi saya merasa perlu mengetahui sejarah-sejarah. Ternyata sampai sedikit sejarah buyut saya tahu perjalanannya. Gitu, perjalanan ternyata buyut saya dari garis bapak itu salah satu orang yang menunggu-nunggu kedatangan Imam Mahdi. Hanya beliau keburu disahidkan. Itu ya, diculik. Karena beliau, saya tanyakan ini juga kepada Bapak ini, Aki Muhammad. Kenapa beliau sampai diculik oleh DI itu? Salah satunya, kata beliau, karena beliau tahu akan kedatangan Imam Mahdi. Yang dianggap akan menjadi penghalang untuk kemajuan DITI. Nah, menurut Bapak saya, DITI itu pada waktu masuk ke Desa Tenjawaringin ini sebenarnya ingin berlindung di bawah Uyut Somajibja itu. Karena beliau sebagai tokoh terpandang itu ya pada saat itu, jawara juga. Tapi beliau tidak mau, tambah beliau tahu sejarah akan datangnya Imam Mahdi. Jadi dia dianggap akan menjadi penghalang itu. Nah, jadi beliau tahu sejarah itu sedikit ya tentang sejarah ke belakang itu. Jadi itulah saya sehingga mewawancarai beliau, ngobrol lah gitu ya, ngobrol dengan beliau di sini bagaimana sejarah itu terjadi. Bahkan saya tanyakan, apakah di Desa Tenjawaringin ada
orang-orang jemaat yang disahidkan? Ada katanya tuh. Ya. Ada yang memang simpatisan, ya, yang menunggu-nunggu, termasuk buyut saya kan belum baiat, tapi beliau menunggu kedatangan Imam Mahdi. Oke, Pak Mubalik, sebelum dilanjutkan, kita sajikan dulu sebuah video yang merupakan pernyataan dari Aki Muhammad yang isinya yaitu pensahidan 4 Ahmadi ketika di zaman DITI. Ini videonya. Nya kejadian dulu ya di kuping ku paejen dasar paejen keluaran pesantren deh nyaho begitu. Nah, gue terus itu teh anjing nanti naruskeun ka pasadgar. Fakta-fakta datangnya Imam Mahdi gitu. Disesuaikan jeung kaayaan keterangan di anjeunna sesuai yang kayaknya beat anjeunna. Anjeunna beat, tah tuluy ka 12 teh ayo beat kita. Iya keterangan anak kieu. Malah ayeuna mah kudu bisa mawa batur. Nu mawi di dieu teh alhamdulillah nu 12 jelema teh upada ya. Kejadian mamal beat mah sakula warga beat sadayana. Nah, jadi pamujahidin teh di telasanana teh tahun 72 disahidkeunana teh. Tahun 72, 73 kejadian deui. Deui teh waktu harita sanes 2 pokoknya sanes 3 4 ya. Waktu harita Mas Ad bapana Sukarsana. Oh, Pak Sukarsana. Sukarsana. Bapana ditembak deui. Imutan. Tos beat eta. Eta mah sami. Kasusnya kumaha tah harita? Kasusnya kumaha tah harita? Kasusnya mah ayeuna mah kieu. Mas ada aya kasanggup menangkeun senjata. Terbukti eta unggul kasusna mah. Kasusna teh jadi ditembak. Oh. Ayeuna anu kaopatna Bapak Anung. Bapak Anung, Pak Ikon. Bapak Anung. Harita ke kieu aya surat cenah ti desa. Padahal eta surat teh lain ti desa, ti DI. Jadi na surat teh badak maghrib diayakeun kumpulan di Masjid Pasir Mukti. Supaya dianjurkeun kebenaran abdi kerja ka senjata harita. Cek Bapak Mang Karna teh kieu. Beneran cenah panggil, naon gitu. Engke cara kumpulan di dieu cenah ti desa. Siapkeun cenah barudak jeung kacung cenah penjagaan ke. Mana maghrib cenah di dieu. Oh gitu nya. Ada di desa cenah kayak ka dieu. Gitu. Padahal eta suratnya sanes di desa. DI. Kejadian waktu itu begitu maghrib DI sekalinya abdi kebenaran orang dia teka tepuk kumanehna utuh hari mah kurnya pangeran. Eta jadi ya Allah Gusti. Mau abdi tadi Pasir Mukti itu mau payu. Oh, ngobrol ka peuleuh ya mah kalau bung. Terus saya kabarkan. Bedakan hubungkan gitu. Tah kulantaran mangkarna dari takun rek di desa akhirnya anu rek di alana teu aya. Anu jadi masalah mangkarna ditembak sababna didinya ditanya ku DI mangkarna saha dinya anu boga senjata dibedakeun si anu boga senjata mah tukang kajaga. Abdi waktu harita dibedakeun. Jam 12 diguguran ke dia tadi potongan tembak Pak Karna teh. Jadi anggota Jemaat teh anu sae teh opat. Dicaringin 2 di 2. Nah, Pak Mubalik, dari cuplikan video almarhum Aki Muhammad jelas ya bahwa ibaratnya bukan kabar burung bahwa Wanasigra juga menyumbangkan 4 orang syahid. Iya, ya, betul. Nah, boleh mungkin dijelaskan lebih lanjut oleh Bapak? Ya. Nah, jadi
itulah sejarahnya kenapa di Wanasigra plus Tenjowaringin menyeluruh itu boleh dikatakan agak mudah masuk jemaat ini, gitu ya, karena sudah ada uga-uga, sudah ada wasiat. leluhur, jadi di keluarga kami ini bukan hanya dari garis bapak, tadi Lurah Somajibja ya, Uyut, gitu kan, dari garis ibu pun sama. Nah, itu buyut saya masih hidup dari garis ibu waktu itu. Sehingga ketika saya masuk jamiah itu tahun 80-an itu ya, dan 86 87 itu beliau sangat bersyukur sekali. Sangat bersyukur sekali, saya kaget. Sampai beliau mengatakan, ini yang dicita-citakan Uyut, hayang ayam mubalik, gitu kan? Istilah sekarang mubalik kan, kalau ajengan gitu kan. Nah, dari keluarga besar itu saya yang paling pertama gitu kan di Citeguh itu. Waktu itu masih Wanasigra gitu kan. Udah ini ya, udah dimekarkan gitu. Nah, jadi dari buyut pun ternyata saya telusuri dari nenek saya, nenek Engkon namanya itu, sama Aki Anda. Ternyata bapak dari Aki Anda, ibu dari nenek Engkon ini, nenek saya ini, sama-sama itu pun membawa kabar, membawa wasiat bahwa Imam Mahdi akan datang. Datangnya dari sebelah barat itu. Ya, kalau dari barat pada sini itulah Garut. Makanya mudah ketika datang rombongan Aki Muhammad, Pak Ejen itu ya, tabligh ke Citeguh, mereka masuk langsung. Ya, tapi dari sebelumnya pun sudah ini. Jadi dari tadi saya bilang kan kubu yang pertama itu dari tahun 1900, ada yang bilang tahun 1910 sampai 1120 itu buyut saya Somajibja. Setelah Somajibja itu dilanjutkan oleh anak tirinya Sobandi, Aki Sobandi. Ya, Aki Sobandi. Nah, Aki Sobandi ini yang lurah yang kubu yang pertama yang masuk jemaat di antara kubu-kubu itu. Nah, setelah itu diikuti oleh Pak Kubu Wira. Pak Kubu Wira. Nah, di zaman Pak Kubu Wira, kata Pak Aki Muhammad, ternyata di yang menjadi Kutawaringin sekarang, dulu masih Tenjowaringin itu dulu ya. Masih Tenjowaringin dulu. Itu Tenjowaringin itu luas sekali dulu. Nah, sekarang dimekarkan. Nah, itu Cikondang atau Pangalengan namanya itu. Di sana itu ada 500 yang beat itu. 500, Pak. 500. Itu zaman Pak Kubu Wira. Jadi karena beliau itu seorang tokoh gitu ya. Nah, Pak Kubu Wira ini beat, ikut semua masyarakatnya itu. Nah, tapi waktu itu kan pusat desa ini pindah ke di Citeguh, beliau harus pindah ke Citeguh. Nah, begitu beliau pindah ke Citeguh, artinya kan umatnya ini ditinggal di sana. Kehilangan induk tentunya. Itu beliau mungkin belum belum keimanan belum kuat, belum ini juga. Akhirnya kan satu persatu keluar itu. Akhirnya Citeguh yang terpelihara. Dan ini mungkin karunia bagi keluarga kami itu ya, dari keluarga saya di sana gitu, sampai semuanya gitu kan masuk di dalam jemaat ini. Jemaat ya. Oke, Pak Mubalik, amat disayangkan ya, Kutawaringin ya 500 loh, tetapi seperti kehilangan induk karena memang harus pindah ya Pak ya, ke Citeguh. Siapa beliau Pak namanya Pak? Pak Kubu Wira. Pak Kubu Wira. Jadi Wira Praja namanya itu. Pak Kubu Wira. Nah, itu masih dari buyut masih ada hubungan keluarga juga gitu kan. Ya, dan keluarganya ada di Citeguh. Nah, Pak Mubalik, kita kembali perihal sosok Aki Ejen. Nah, menurut Pak Mubalik yang Pak Mubalik ketahui saja, itu bagaimana sih sosok seorang Aki Ejen yang merupakan pelopor Ahmadiyah di Wanasigra itu sendiri? Ya, jadi Pak Ejen itu ya sosok yang sangat luar biasa ya. Saya dengan Pak Ejen itu mulai saya kenal, mulai saya agak sedikit fanatik itu, saya sudah kelas 6 itu saya sudah fanatik di jemaat itu ya. Ibaratnya militan ya. Ya, sudah fanatik betul. Dan saya termasuk secara tidak langsung diasuh gitu ya.
tiap tahun bulan Ramadan saya selalu ikut itikaf dan Pak Ejen ikut. Dan mertua dari Aki Muhammad, Abah Suhada yang lebih umurnya lebih tinggi lagi itu bapaknya Aki Tanu ya. Itu saya selalu ikut. Oh, artinya Bapak langsung menyerap ilmunya Pak Ejen. Itu. Jadi dari Aki Suhada, dari Bapak Ejen, alhamdulillah gitu ya. Karena beliau lebih banyak aktivitas ke sana. Kalau Aki Muhammad, beliau membuka pengajian lebih banyak di Wanasigra pada zaman saya itu. Tapi sekali-kali beliau selalu keliling gitu kan. Nah, jadi keluarga kami gitu ya dapat binaan dari Pak Ejen. Nah, berkat beatnya Pak Ejen itu bisa menarik karunia para mubalik besar zaman dulu itu. Saya juga tidak tahu namanya semuanya ya. Yang kenapa Pak Idris, Pak Ansari, Pak Sadi, Pak Abdul Wahid itu saya masih kecil itu yang biasa dikunjungi itu Aki Adma, kakaknya kakek saya. Kakek saya kan Aki Anda, itu Nini Engkon. Nah, Aki Adma itu kakaknya kakek Anda gitu. Itu tempat singgahnya para mubalik. Nenek ini orang yang biasa masakan untuk para mubalik gitu kan. Nah, zaman itu masih banyak istilah orang mubalik Pakistan, Pak Utusan ya. Itu kalau datang itu mana katanya air surga gitu kan. Air surga itu lahang kayak nira gitu kan. Nah, jadi itu banyak keberkatan-keberkatan itu ya, sehingga banyak anak yang lahir dikasih nama oleh Bapak Ejen. Dan saya pun merasakan bagaimana didikan beliau, ceramah beliau yang begitu menyerap ya. Dan disukai oleh semua orang gitu ya di zaman saya waktu itu gitu kan. Dan beliau sangat peduli sekali, dan saya merasakan, mungkin orang lain tidak gitu kan, atau mungkin saya tidak tahu. Hanya yang saya rasakan luar biasa. Dari mulai kecil saya ikut itikaf itu ya setiap tahunnya, dan beliau selalu ikut. Dalam itikaf beliau selalu memberikan hiburan-hiburan ya pada waktu itu ya, tarafnya seperti taraf itulah gitu ya. Hiburan-hiburan, hafalan-hafalan, doa-doa gitu ya. Nah, kemudian saya menginjak di SMA, saya masih tetap gitu ya, sampai saya masuk jamiah. Kalau liburan, Pak Ejen selalu mempersilahkan saya untuk jadi imam. Oh, dilatih ya? Ya, saya kadang-kadang sengaja di belakang gitu kan. Nah, itu tuh kayaknya tuh nas tuh. Jadi saya masih ini ya, masih muda gitu kan, masih banyak orang yang ini. Itu saya selalu disuruh sama beliau. Kalau Jumatan gitu kan, ya kita kan persiapan atau apapun belum matang, belum apa gitu ya. Tapi beliau nampaknya ingin menampilkan anak muda gitu ya, dan menghormati anak muda, ingin membuat satu generasi mungkin yang ini. Walaupun waktu itu saya belum terpikir untuk ke jamiah gitu kan, belum. Karena saya mulai terbetik ingin ke jamiah itu di kelas 3 SMA gitu kan. Itu. Nah, jadi seperti itu, banyak ilmu-ilmu dari Pak Ejen itu. Nah, yang banyak menyerap justru kakak saya. Kakak saya yang paling besar, kemudian adik saya. Karena saya kan keluar daerah itu ya, harus keluar. Mereka biasa ikut belajar di rumah Pak Ejen. Saya juga kaget karena saya tidak tahu gitu kan, kalau kakak sama adik saya itu suka ikut pengajian di Pak Ejen. Dari apanya? Dari ajarannya, ini dari Pak Ejen, ini doa dari ini doa dari ini untuk ini. Kok banyak sekali, berarti kakak saya lebih banyak menyerap gitu kan. Nah, jadi sosok Pak Ejen itu bagi kami itu luar biasa gitu ya. Beliau sangat hormat juga sama kita, sama yang muda-muda itu, dan beliau asik gitu ketika menyampaikan ceramah, menyampaikan apa saja gitu ya, bercerita tentang contoh-contoh yang ya dalam ilustrasi ceramah itu supaya tidak ngantuk ya, itu keahlian beliau gitu. Nah, Pak Mubalik, sebelum kita akhiri perbincangan kita, mungkin ada Pak Mubalik kesan yang paling diingat, yang tak pernah dilupakan ketika Pak Mubalik memang berinteraksi dengan almarhum Aki Ejen. Silakan Pak. Ya, ketika saya berinteraksi dengan Aki Ejen itu,
karena lebih banyak waktu kecilnya gitu ya, waktu masa saya, karena saya SMA sudah di Singaparna tinggal. Justru waktu itikaf itu, nah, beliau bagaimana membimbing supaya kita betah waktu itikaf itu, gitu ya. Jadi mungkin supaya kita ini merasakan dari itikaf itu, walaupun dengan masih itikaf yang masih banyak sekali kelemahan gitu ya, masih ada ngobrol dan sebagainya. Tetapi paling tidak mungkin saya ini disuruh mencicipi sedikit, sehingga saya pun ketagihan gitu kan. Tiap tahun saya ikut itikaf. Itu. Jadi justru dengan itikaf itulah saya juga bisa menjadi seperti ini. Ya, jadi saya pun sangat rindu sebenarnya untuk itikaf itu, ya. Jadi kalau saya boleh memberikan usulan, para mubalik itu suruhlah itikaf gitu, untuk menggali jati dirinya itu justru ketika kita sendirian, hanya dengan ngobrol dengan Allah Subhanahu Wa Taala, itulah waktu itikaf. Tapi itikafnya jangan ngobrol, jangan pindah makan, ya, jangan pindah tidur. Benar-benar harus itikaf, menghentikan hal-hal yang duniawi itu. Itu barulah kita akan merasakan nikmatnya itikaf. Nah inilah kesan mungkin yang tidak bisa saya lupakan gitu, sehingga saya bisa sekali lagi, sehingga saya bisa sampai sekarang tamat ini, mungkin berkat-berkat doa di itikaf itu, kebersamaan saya dengan beliau, kenikmatan dengan beliau gitu kan, banyak nasihat-nasihat, sehingga saya pun mencintai jemaat itu. Mungkin salah satu karena saya ikut itikaf, ada yang tertanam mungkin di situ. Matilah kamu sebelum kamu mati. Nah, di situ kita belajar itu. Jadi kalau mau balik kan harus itu. Saya waktu SMA pun pernah itikaf di Masjid Singaparna. Kemudian pernah juga di Ciamis ketika waktu SMA itu. Nah, Pak Mubalik, luar biasa kisahnya dan pengalaman yang menarik sekali, apalagi Pak Mubalik pernah berjumpa, berinteraksi dengan almarhum Aki Ejen. Mungkin terakhir, Pak Mubalik, closing statement untuk pemirsa di rumah. Barangkali ada pesan khusus untuk para milenial kita, Pak Mubalik. Silahkan, Pak. Ya, pesan khusus mungkin hidup itu perjuangan. Jadi jangan pernah lelah dan jangan putus asa. Yakinlah bahwa Allah tidak akan pernah memberikan satu beban yang kita tidak akan mampu memikulnya. Ketika Allah Ta'ala menguji seberat apapun, artinya kita akan mampu memikul dan mengatasinya. Dan itu akan menjadi ilmu yang baru untuk kita. Dan itulah cara Allah memberikan ilmu kepada kita. Saya kira itu saja. Luar biasa Pak Mubalik. Sangat dalam sekali dan betul-betul harus diaplikasikan ini ya untuk para pemuda Ahmadi masa kini. Nah, Pak Mubalik, alhamdulillah tak terasa kita sudah di penghujung acara. Saya banyak-banyak mengucapkan terima kasih, jazakallah atas ilmunya, atas pengalamannya. Mudah-mudahan ini bermanfaat khususnya untuk saya Pak Mubalik. Amin. Umumnya untuk pemirsa di rumah. Sekali lagi jazakallah. Nah, pemirsa, itu tadi perbincangan saya dengan Pak Mubalik Teguh Nasir Ahmad. Mudah-mudahan sekali lagi ini bermanfaat khususnya untuk saya pribadi, umumnya untuk pemirsa di rumah. Dan semoga apa yang kami bicarakan ini diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Terakhir, saya mengucapkan mohon maaf apabila dalam penyampaiannya ataupun dalam pembicaraan kami ada beberapa hal yang kurang berkenan di hati pemirsa. Mohon dibukakan pintu maaf yang selebar-lebarnya. Jazakumullah ahsanal jaza wa akhiru da'wana anilhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Tsumma salatu wa salam ala nabiyyina. Tsumma salatu wa salam ala nabiyyina Nabi Muhammadin.